Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatoni dari Agribisnis A dengan NIM 2306 Di sini saya akan membahas sejarah budaya Melayu tari gamelan. Mendengar namanya, mungkin banyak yang mengira bahwa tarian ini berasal dari Jawa atau Bali karena menggunakan nama gamelan dalam tari ini. Dan mungkin banyak yang berpikir bahwa nama ini diambil dari alat musik yang mengiring, namun ternyata tidak. Tari gamelan itu sendiri adalah tarian yang berasal dari Riau. Tarian ini merupakan tarian Melayu klasik yang sudah ada sejak abad ke-17 lalu. Jadi, tarian ini bukanlah tarian Jawa atau Bali meskipun menggunakan nama gamelan. Tarian gamelan adalah tarian istana yang populer pada masa Kesultanan Riau Lingga. Tarian ini awalnya diperkenalkan di tanah Melayu, yaitu di Istana Bendahara Tun Ali Pahang, tepatnya saat pernikahan anak baginda Sultan. Nama gamelan yang digunakan dalam penamaan tari ini didasarkan pada gamelan yang mengiringi tarian ini. Menurut sejarah, terdapat sekitar 77 gamelan yang digunakan dalam pengiringan tari. Namun kini hanya tersisa 33 jenis gamelan saja. Di antaranya adalah gamelan kunang-kunang mabuk, gamelan ketam rencung, gamelan ayang-ayang, gamelan silatin, gamelan galuk merajuk, lalu ada gamelan lambang sari, gamelan geleung, gamelan lantai 5, gamelan kendi gajah, gamelan togo rompin, gamelan lolo, gamelan monap, dan lain-lainnya. Nama-nama gamelan ini juga didasarkan pada gamelan tari gamelan itu sendiri, karena tarian ini memiliki perbedaan dari gamelan lainnya, baik dari dalam segi gerakan atau irama musik. Nah, kita masuk dalam sejarah tarian gamelan. Tarian gamelan adalah salah satu tarian Melayu yang mulai dipersembahkan di Istana Riau dan Lingga pada abad ke-17. Awalnya tarian ini hanya untuk golongan orang-orang istana, namun seiringnya berjalan waktu mulai dipertunjukkan kepada khalayak ramai. Pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat yaitu pada tahun 1811, di mana saat itu adalah upacara pernikahan Tengku Husain dan putri Sultan Abdul Rahman yang memerintah Lingga, dan Wan Esa, yaitu adik perempuan Bendahara Alim dari Pahang. Baru setelah itu mulai diperkenalkan di Trengganu, dan dari sanalah mulai dipertunjukkan kepada masyarakat di acara lainnya. Tarian ini dapat dipersembahkan secara eksklusif atau khusus oleh penari wanita. Boleh juga dipertunjukkan secara terbuka untuk siapa saja. Inilah yang menyebabkan tarian ini dinamakan tarian gamelan, karena adanya unsur Jawa dari segi seni tari dan musiknya. Namun, banyak gerakan tari merupakan gerakan khas Melayu. Tarian gamelan memiliki makna bahwa perpaduan budaya bukanlah hal yang salah, seperti halnya perpaduan antara tari dan musik tari gamelan di Riau ini. Perpaduan tari Melayu ternyata cocok untuk diiringi alat musik khas Jawa. Meski begitu, nilai-nilai budaya tidak luntur, yang mana justru memunculkan khas budaya yang begitu indah. Dalam mementaskan tari gamelan, ada gerak-gerakan khas yang dibawakan oleh para penari. Gerakan khas tersebut adalah gerakan gempa dan gerakan tengkuk. Pada penari ini terdiri dari para wanita yang biasanya berjumlah 4 orang. Mereka berlenggak-lenggok dengan pergerakan yang berceria, serta musik mengiringi yang semarak. Gerakannya pun tidak hanya dibawakan dengan berdiri saja, tapi juga duduk. Para penari bahkan menarikan gerakan dari diri hingga duduk, berdiri hingga duduk, kemudian berdiri dengan kaki ditekuk setengah dan menari berlenggak-lenggok dengan gemulai. Kunci dari tari ini adalah gerakan badan yang gemulai dan selaras antara penari. Gerakan tangan menjadi hal yang utama untuk tarian ini. Gerak-gerakan ini mengisyaratkan berbagai kegiatan seperti gerakan seolah sedang minum dan dengan cangkir. Dalam pementasan, para penari mengenai pakaian khas Melayu dengan atasan baju lengan panjang dan bawahan kain sarung. Di kepala, penari mengenai gandek
Gandek itu sendiri adalah hiasan kepala seperti mahkota yang berbentuknya khas Melayu, dihiasi dengan manik-manik yang akan terlihat bersinar di terpa cahaya. Di bagian dada, penari mengenakan doko, terbuat dari lempengan logam dan manik-manik. Para penari juga mengenakan gelang di tangan. Meskipun mereka mengenakan pakaian berlengan panjang, begitu juga di kaki yang juga disematkan gelang, yang akan para penari juga sudah mengenai sarung. Kekayaan Nusantara memang begitu unik. Perpaduan budaya bukanlah hal yang mudah, yang mana justru akan memunculkan kombinasi budaya yang begitu unik. Nah, itulah sejarah dan makna dalam tari gamelan.